Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'du. Kepada yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum Bapak Dr. Abdul Fattah MPDI. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum merdeka itu? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eli Mastuti dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6C dengan NIM 141121031. Langsung saja ke materi ya, simak videonya sampai habis. Baik, langsung ke poin pertama mengenai pengertian kurikulum merdeka belajar. Apa sih kurikulum merdeka belajar itu? Kurikulum merdeka merupakan salah satu inovasi pembelajaran dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi dan minat bakat siswa. Kurikulum ini didesain untuk dapat belajar siswa sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga tidak terbebani dengan tuntutan akademik yang terlalu tinggi. Pada kurikulum belajar ini, guru juga tidak terbebani akan menggunakan perangkat pembelajaran yang digunakan. Jadi, antara siswa dan guru tidak merasa terbebani dalam proses belajar mengajar menggunakan kurikulum merdeka belajar ini. Selanjutnya ada tujuan kurikulum merdeka. Tujuan kurikulum merdeka itu, yang pertama, ada meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih menyenangkan dan efektif. Jadi, seorang pendidik itu harus menyiapkan pembelajaran, menyiapkan alatnya agar bisa membuat siswanya itu lebih menyenangkan dan juga bisa memberikan pembelajaran yang efektif. Poin kedua, ada mengurangi beban akademik yang bisa memberi ruang kepada siswanya untuk menggali minat dan bakatnya. Jadi, seorang pendidik itu dalam kurikulum merdeka ini tidak terbebani oleh belajar mengajar dan memberikan kebebasan kepada siswanya untuk menggali potensi, minat, dan bakat siswanya. Poin yang ketiga, ada mendorong guru lebih kreatif dan inovatif dalam membuat metode pembelajaran dalam kurikulum merdeka ini. Jadi, guru itu harus bisa memilih metode pembelajaran, harus bisa memilih alat belajar mengajar yang lebih kreatif sehingga bisa membuat siswanya lebih menyenangkan, belajarnya lebih efektif, efisien, dan protektif. Poin yang keempat, ada membentuk karakter siswa yang mandiri, kritis, dan memiliki kepekaan sosial yang baik. Selanjutnya, ada latar belakang kurikulum merdeka. Yang pertama, adanya kebutuhan untuk mengembalikan hak dan kebebasan belajar pada siswa sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang lebih kreatif dan inovatif. Yang kedua, ada meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan yang berbasis karakter dan kepekaan sosial, tidak hanya berfokus untuk mencapai akademik. Kemudian ada penyederhanaan kurikulum yang dianggap terlalu padat dan membebani siswa, serta perlu adanya penekanan pada aspek kehidupan seperti kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi efektif, dan kemampuan bekerja sama dalam tim. Selanjutnya ada adaptasi terhadap perkembangan dunia yang semakin cepat dan perubahan kebutuhan yang memerlukan tenaga kerja yang fleksibel, kreatif, dan inovatif. Jadi, 4 poin tadi yang melatar belakangi adanya kurikulum merdeka. Pada poin ini, kita akan belajar mengenai implementasi kurikulum merdeka belajar. Implementasi kurikulum merdeka belajar itu ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap asesmen diagnostik, yang kedua ada tahap perencanaan, yang ketiga ada tahap pembelajaran. Tahap yang pertama ada asesmen diagnostik. Apa sih asesmen diagnostik itu? Asesmen diagnostik itu tahap awal yang mengidentifikasi potensi, karakteristik, kebutuhan, serta pencapaian peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang kedua ada perencanaan. Perencanaan ini merupakan tahap yang kedua dalam proses mencakup tujuan, strategi, metode, dan materi pembelajaran. Yang ketiga ada pembelajaran. Pembelajaran ini merupakan tahap terakhir dalam implementasi kurikulum merdeka. Pada tahap ini, guru sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Dari penjelasan yang disimak tadi, bisa disimpulkan bahwa kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang bertujuan dalam pembelajaran agar memiliki ruang, agar siswa dapat memiliki ruang dan memiliki banyak ruang untuk menggali potensi diri, untuk menggali minat dan bakat siswa, serta tidak membebani siswa dalam akademik yang dituntut dalam proses pembelajaran.
Kurikulum ini juga meningkatkan kreativitas guru, meningkatkan kualitas pembelajaran, membentuk karakter siswa yang mandiri, dan mengurangi kesenjangan dalam pendidikan. Latar belakang kurikulum merdeka merupakan hasil pembelajaran dan dampak dari COVID-19. Implementasinya ada 3. Yang pertama ada asesmen diagnostik, ada perencanaan, ada pembelajaran. Saya harap pada kurikulum merdeka ini kita bisa belajar, kita bisa meningkatkan pembelajaran di Indonesia. Demikian pembelajaran materi kurikulum merdeka dari saya. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wala'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.